Tapi saya tinggal di tengah kota. Gimana solusinya Bang? Apa bisa saya pakai kandang yang seperti Abang itu? Apakah di lokasi saya muat? Nah, banyak alasan lah gitu bosku ya. Memang kita itu semangat udah cukup ya, tapi kadang keadaan dan situasi tidak memungkinkan. Tapi jangan ragu bosku, kita punya solusinya. Nanti saya tunjukkan gambar ya yang bisa bosku aplikasikan, dan gambar seperti ini, pola seperti ini belum pernah dipakai siapapun, dan ini memang ide dari saya karena beberapa alasan ya bosku ya. Karena kan sistem kandang saya itu kan masih terpisah tuh, masih ada kesulitan. Nah, sekarang kita coba contohkan ya. Nah, gini bosku. Di kandang DOC ini, kandang DOC dan juga kandang pembesaran itu kan saya terpisah. Nah, jadi gini bosku, ada kesulitan apabila ayam ini akan dipindahkan ke kandang pembesaran. Nah, jadi bosku solusinya saya punya. Nah, ini adalah solusi terbaru, gambar terbaru dari saya. Bosku bisa pakai nanti untuk lokasi yang sempit, untuk lokasi yang luas. Jadi populasinya banyak, lahannya makin sedikit habis, biayanya makin sedikit habis, tapi populasinya sama dengan yang ada di tempat saya. Tapi lahannya sedikit gitu. Jadi ini bisa dipakai di tengah kota. Jadi ini bisa dipakai di tengah kota, bisa dipakai untuk siapa aja gitu. Bagi teman-teman yang tinggal di perumahan mungkin ingin beternak, bisa dipakai ini. Karena butuh lahan yang sedikit tapi populasinya maksimal gitu bosku ya. Oke, saya tunjukkan gambarnya. Nah, oke bosku. Ini kandang seperti ini bosku, bisa kalian aplikasikan di daerah mana saja, lokasinya di mana aja, dan ini aman tanpa bau nanti bosku. Karena di sini bosku, ini adalah tempat penampungan kotoran bosku. Ini daerah ruang ini untuk daerah penampungan kotoran. Kalian bisa gunakan bahan paling murah sampai bahan yang paling mahal bosku. Dan kandang yang tipe seperti ini bosku, kandang DOC dan juga kandang pembesaran itu dia menyatu bosku. Dan kita tahu bosku, di kandang saya, kandang DOC dan kandang pembesaran itu masih terpisah. Dan itu menurut saya masih yang model lama. Itu masih membutuhkan tenaga untuk memindahkan DOC usia 1 bulan kepada kandang pembesaran. Di kandang pembesaran lah ayam 1 bulan sampai panen. Oke bosku, saya masih mengeluarkan tenaga untuk pindah dari kandang DOC ke kandang pembesaran. Tetapi jika dengan tipe kandang yang seperti ini bosku, bosku tidak usah memindahkan lagi DOC kepada kandang pembesaran. Karena apa bosku? Di kandang ini kita nanti bikin di sini sistemnya buka tutup bosku. Di bagian ini kita bikin sistemnya buka tutup pakai triplek bosku. Pakai triplek. Ini adalah sekat antara pembatas kandang DOC dan juga kandang pembesaran bosku. Sehingga ketika DOC ini berusia 1 bulan, bosku hanya tinggal melepaskan paku ataupun palang-palang penyempit di sini yang bosku gunakan nanti untuk memasang tapal batas yang di kandang DOC dan kandang pembesaran ini bosku. Sehingga ketika pembatas ini dibuka, maka DOC secara otomatis akan berimigrasi ke kandang pembesaran dengan cara otomatis bosku. Jadi bosku tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga jika menggunakan sistem kandang yang seperti ini. Dan ini belum pernah ada digunakan oleh siapapun bosku. Ini dan saya pun belum menggunakan ini bosku. Tetapi yang seperti ini pekerjaan kita akan lebih simple dan lebih ringkas bosku. Dan apa untungnya bang ketika kita menggunakan kandang DOC dan juga kandang pembesaran yang bersatu seperti ini? Yang pertama, kita tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk memindahkan DOC. Yang kedua, kita bisa menggunakan lahan sesempit mungkin, seminimal mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Kemudian dengan tipe kandang DOC seperti ini, bosku juga akan lebih gampang mengontrol ayam, karena ayam pembesaran dan juga DOC itu berada di satu alur. Nah begitu bosku. Kemudian biaya yang dibutuhkan itu lebih sedikit daripada pola yang saya gunakan sekarang bosku. Jadi biaya yang ini lebih murah daripada biaya yang saya gunakan sekarang. Oke bosku, di kandang pembesaran kita hanya menggunakan bahan-bahan yang berdiri, garis-garis berdiri seperti ini. Mohon maaf, ini saya memang nggak bisa gambar gitu ya, tapi mudah-mudahan teman-teman paham lah dengan gambar yang saya buat ini, karena memang saya bukan arsitek. Oke. Nah, garis-garis yang memanjang dari atas ke bawah ini, itu saya gambarkan bambu, ibaratnya itu bambu gitu ya. Jadi kita menggunakan bahan bambu. Boleh nggak saya gunakan kandang pembesarannya itu dari kawat bang? Boleh, boleh. Terserah teman-teman. Yang gampang, yang murah di tempat teman-teman, silahkan. Dan untuk kandang DOC yang di depannya ini adalah pintu teman-teman. Yang ini adalah pintu. Ini adalah pintu, dan di bagian depan semua ini kita gunakan kawat untuk DOC. Ketika DOC baru masuk, kita menggunakan triplek yang sistemnya bisa dibuka bongkar pasang. Jadi ketika DOC baru masuk, kita pasang triplek sebagai penutup di bagian pintu agar kedap udara bosku. Di bagian sini kita pasang triplek, di bagian depan ini semua juga kita pasangkan triplek. Jadi triplek ini bisa dibongkar pasang. Jadi pakunya hanya paku sementara bosku, bukan paku permanen. Nah, jadi untuk
mengepung udara di dalam supaya pengap, supaya udara panas terkepung di dalam. Oke bosku. Dan kemudian untuk tinggi tiang dari atas ini sampai ke bawah itu 2 meter. 2 meter ya bosku ya. Dan tinggi setiap ruangan itu 35 cm. Dan jarak antara pembuangan kotoran ini 15 cm. Oke bosku. Tinggi tiang 2 meter, jarak setiap ruangan ini 35 cm, kemudian jarak penampungan kotoran itu 15 cm. Dan panjang kandang itu hanya 5 meter. Jadi bosku, tinggi tiang 2 meter, panjangnya 5 meter. Oke bosku, kira-kira paham sampai di sini. Dan model pintu bisa bosku pakai seperti kandang saya, yaitu yang diangkat ke atas seperti ini. Diangkat ke atas, boleh bosku memakai engsel yang dari besi, boleh juga bosku memakai engsel yang lebih murah, yaitu dari ban motor bekas. Gitu bosku ya. Nah jadi dengan sistem seperti ini, tingginya 2 meter dan panjangnya hanyalah 5 meter. Jadi kalau teman-teman sekarang tinggal di perumahan yang tipe 36 atau 6 kali 6 meter, jadi kandang ini bisa ada di samping rumah teman-teman. Oke, ini tampak depan dan tampak belakang. Jadi kandang ini sistemnya timbal balik teman-teman. Jadi tampak depan dan tampak belakang itu sama. Dan di sini tempat pakan di luar, di sini tempat pakan. Tempat pakannya di sini teman-teman. Oke. Tempat pakannya di sini. Kemudian teman-teman bisa tambahkan pintunya di sini. Yang sistem dibuka tutup, yang sistemnya diangkat. Nah, gitu teman-teman ya. Kira-kira paham ya? Ini adalah tampak depan dan tampak belakang. Dan populasi di sini sebelah sini 50, satu lantai 50, 50, 50. Bagian depan dan bagian belakang juga 50, 50, 50. Otomatis satu kandang ini sudah bisa menampung 300 ekor ayam pembesaran. Oke bosku, ditambah dengan DOC 50, 50, 50. Bagian depannya saja pembesaran dengan DOC itu sudah mampu menampung 300 ekor DOC. Dan di bagian belakang 300 ekor DOC. Jika kandang pembesaran dan kandang DOC sama-sama diisi, maka satu kandang ini sudah bisa menampung 600 ekor ayam. Oke bosku, keren nggak? Cuma di lahan 5 meter doang. Dan lebarnya berapa bosku? Nih, ada lebarnya. Tunggu. Ini tampak samping dari kandang DOC. Nah, ini kita gambarkan kandang DOC yang menggunakan dinding kawat yang nanti kita tutup dengan triplex secara bongkar pasang, yaitu tidak permanen ya. Ketika DOC-nya baru masuk aja, kita tutup dengan triplex seperti ini. Nah, ketika DOC berusia di atas 10 hari, maka triplek semuanya boleh dibuka pada siang hari, teman-teman. Jadi kita hanya memanfaatkan panas matahari dan juga sirkulasi udara dari luar. Otomatis itu menghemat energi dan biaya listrik, teman-teman. Kemudian ayam akan lebih sehat karena mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Nah, begitu, teman-teman. Jadi ini adalah kawat, tetapi ketika ayam baru masuk sampai usia 10 hari, siang dan malam tetap ditutup. Tetapi jika sudah lewat dari 10 hari, maka malam hari tetap ditutup, siang hari boleh dibuka jika cuaca bagus. Tapi kalau cuaca mendung atau hujan di siang hari, silakan ditutup dan hidupkan lampu. Dan ketika cuaca bagus, maka ini dibuka dan tidak perlu lagi menyalakan lampu, teman-teman, pada siang hari. Hanya di malam hari aja. Oke, dan untuk lebar kandang yang 600 ekor muatannya ini satu kandang hanya 1,5 meter. Oke teman-teman, 1,5 dikali 5 meter muat untuk 600 ekor ayam, teman-teman. Jadi pola yang seperti ini bisa teman-teman gunakan baik di perkotaan maupun di perdesaan yang memiliki lahan luas. Tetapi dengan menggunakan desain seperti ini, maka peternakan teman-teman akan mendapatkan populasi maksimal dan juga hasil yang maksimal. Kenapa? Karena semakin ayam tidak bergerak, semakin jarang ayam melakukan kegiatan, maka nutrisi yang dimakannya setiap hari akan menjadi daging, bosku, tidak akan terbakar menjadi kalori. Itu salah satu keunggulan kandang baterai. Berbeda dengan kandang umbaran, apabila ayam sudah mengkonsumsi atau mendapatkan nutrisi dari ransum, dia akan berlarian ke sana kemari dan nutrisi yang didapatkan dari ransum tadi akan terbakar menjadi kalori, tidak semuanya menjadi daging, bosku. Nah, itu salah satu keunggulan kandang baterai. Dan kandang baterai ini keunggulan lainnya adalah biayanya yang relatif lebih murah. Dan kemudian efisien, singkat dan hemat waktu. Kemudian bisa digunakan di lahan sempit, bosku. Itu alasannya kenapa sampai saat ini saya masih menganggap kandang baterai adalah pola yang terbaik. Dan bosku bisa gunakan tipe kandang yang seperti ini. Dan jika bosku belum paham dengan apa yang saya sampaikan, karena gambar saya ini sepertinya kacau, tapi mudah-mudahan teman-teman ngerti, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, teman-teman. Oke ya, kalau teman-teman
malu tanya di kolom komentar, silahkan chat saya di WA. Cari aja nomor WA saya di komentar-komentar setiap video saya. Sudah banyak saya bagikan nomor WA saya di situ. Teman-teman nanti bisa tanya sama saya kalau nggak ngerti. Yang penting gambarannya seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengaplikasikan kandang model terbaru dari saya ini, silahkan, gratis. Tidak akan ada hak cipta, tidak akan kena hak cipta. Ini nanti kena hak ciptanya di akhirat. Doakan saja, ini adalah pahala, ini adalah amal untuk saya. Itu aja hak ciptanya, itu aja komisinya, dan itu ajalah balasannya gitu. Yang penting doakan saya, gitu teman-teman. Karena suatu saat nanti boleh jadi teman-teman yang akan membantu saya. Mungkin saat ini teman-teman yang saya bantu, tapi roda itu berputar teman-teman. Oke, gitu aja. Yang penting teman-teman bisa gunakan gambar seperti ini. Dan ini tingginya 2 meter ya. Ini adalah tinggi kandang. Ini teman-teman bisa menggunakan atap langsung ke sini, boleh. Boleh, nggak masalah. Apa panas bang? Nggak masalah panas. Nggak ada masalah. Justru ayam akan mengalami sakit. Dan juga ayam akan mengalami penurunan nafsu makan ketika ayam kedinginan. Kalau ayam panas, khusus ayam pembesaran ya. Kalau ayam induk memang tidak boleh panas karena dia gampang heat stress. Karena ayam yang untuk bertelur itu suhu badannya itu panas. Makanya indukan yang mengeram itu dia sering seperti kepanasan. Dan untuk mengatasi ayam yang mengeram itu kan biasanya kita mandikan. Dan itu alasannya teman-teman. Tetapi khusus untuk kandang pembesaran dan juga DOC tidak masalah apabila suhunya panas. Bahkan itu lebih baik. Asal jangan di atas dari 40 derajat Celcius teman-teman. Tetapi jika di Indonesia ini teman-teman hanya 33 sampai 36 derajat Celcius itu suhu rata-rata Indonesia. Jadi masih aman teman-teman. Dan atapnya boleh seng, boleh asbes, atap daun juga bisa, semakin bagus terserah teman-teman lah. Yang penting ini bisa diaplikasikan sama teman-teman. Oke. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini tampak dari samping dari kandang DOC, dan yang gambar ini tadi ya, ini tampak dari depan. Dari depan ini tempat pakan, diibaratkan tempat pakan yang ini ya. Ini tempat pakan, dan teman-teman sudah bisa ternak 600 ekor ayam di satu kandang yang lebarnya 1,5 meter dikali 5 meter untuk 600 ekor ayam teman-teman. Bayangin. Jadi keunggulannya teman-teman, jika kita memiliki kandang DOC dan kandang pembesaran dengan kandang yang berbeda, yaitu teman-teman misalnya contoh di bulan pertama kita akan panen misalnya 75 hari ya, atau 2,5 bulan ya. Di bulan pertama kita masukkan DOC di sini. Oke teman-teman, kandang DOC kita isi semua. Jadi ketika DOC berusia 1 bulan kan kita pindahkan kandang pembesaran. Oke, dan kandang DOC ini otomatis kosong, ya kan? Nah, jika teman-teman ingin melanjutkan siklus teman-teman agar tidak putus, maka kandang DOC yang kosong ini bisa segera teman-teman isi untuk mendapatkan panen secara berreguler atau siklusnya tidak putus. Jadi bulan ini teman-teman panen, bulan besoknya teman-teman panen lagi. Dan ketika DOC ini pindah ke sini lagi, DOC-nya isi lagi. DOC-nya pindah lagi, DOC-nya isi lagi. Jadi tidak akan putus. Setiap bulan teman-teman bisa panen dengan pola kandang yang seperti ini teman-teman. Keren nggak? Jadi jangan bilang ayam kampung siklusnya per 2 bulan. Bahkan siklus saya per minggu teman-teman. Siklus di tempat saya itu per minggu teman-teman. Bahkan saya jual ayamnya setiap hari. Dan jika teman-teman tidak memiliki induk, khusus pembesaran aja, jadi teman-teman hanya butuh kandang yang seperti ini aja. Ini khusus kandang pembesaran teman-teman. Ya, istilahnya teman-teman beli DOC, dibesarkan lalu dijual. Nah, ini contoh kandangnya. Kan teman-teman hanya butuh kandang DOC dan kandang pembesaran. Setelah DOC pindah ke kandang pembesaran, DOC kosong, DOC-nya diisi lagi. Dan kandang pembesaran panen yang DOC pindah lagi ke kandang pembesaran. DOC kosong, DOC diisi lagi. Oke, siklusnya tidak akan pernah putus. Setiap bulan teman-teman akan panen ayam. Sama dengan teman-teman bekerja sebagai seorang karyawan dan juga sebagai seorang pegawai negeri. Untuk omsetnya tentu teman-teman harus menyesuaikan dengan populasi. Oke teman-teman, atur sendiri. Teman-teman ingin punya pendapatan berapa per bulan, teman-teman tinggal kalkulasikan saja. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Oke ya, doakan saja saya, semoga saya rezekinya lancar, saya sehat selalu. Saya bisa memberikan apapun yang saya bisa, akan saya bagikan untuk kalian teman-teman. Jangan lupa di subrek dan juga di share. Oke teman-teman, demikian aja dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.